Filsafat China adalah salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Di samping filsafat India dan filsafat Barat, filsafat China, sebagaimana filsafat lainnya, dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang dari masa ke masa. Salah satu paham dari filsafat China adalah Mohisme, atau bisa dikenal dengan Moze. Moze, atau biasa dikenal dengan Mozu, merupakan tokoh filsuf China kuno pendiri aliran Mohisme. Moze juga merupakan filsuf pramodern. Moze hidup sekitar tahun 479 hingga 381 sebelum Masehi yang berasal dari negara Lu. Moze pada awalnya belajar kepada Konfusius, namun kemudian Mozu tidak setuju dengan pemikiran Konfusius tentang tradisi kuno yang menurut Mozu tidak bermakna pada masa sekarang. Mozu adalah zaman ambang kehancuran dinasti Zhou yang terkenal dengan kefeodalannya. Dari sinilah Mozu mendirikan aliran mazhab sendiri yang bernama Mohisme untuk mengkritik argumen-argumen para penganut Konfusianisme. Pemikiran Moze, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa inti dari pemikiran Moze adalah kritik terhadap argumen Konfusianisme. Menurut Moze, ajaran Konfusianisme itu terlalu fatalistik dan terlalu banyak ritual dan perayaan-perayaan tradisi, termasuk penguburan yang merugikan kehidupan dan produktivitas orang biasa. Ia mengatakan bahwa Konfusius memiliki pandangan dengan ukuran moral adalah diri sendiri, tetapi Moze mengkritiknya. Ia berpandangan bahwa apabila diri sendiri adalah titik ukur sebagai moral terhadap orang lain, itu adalah sempit, karena dia harus memandang dirinya sendiri untuk memandang orang lain. Kitalah yang harus memperhatikan orang lain seperti memperhatikan diri kita sendiri. Ada 10 doktrin dari Mohisme. Yang pertama, yaitu mengangkat orang yang mampu atau kompeten atau sangshen. Prinsip ini adalah penting dan sangat mendasar bagi pemerintahan yang baik. Mengangkat orang yang berharga dan mampu menduduki jabatan apapun status sosialnya. Jika pemerintah dapat memilih orang yang tepat di bagian-bagiannya, maka akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Yang kedua adalah mengutamakan kesatuan atau sejalan dengan pemimpin. Jadi perlu adanya kesamaan konsep antara pemimpin dan bawahan. Yang ketiga adalah cinta universal. Kekacauan dunia terjadi karena rakyat cenderung bertindak untuk kepentingan diri sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Yang keempat adalah menentang agresi militer. Agresi militer sama sekali tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan REN. Maka prinsip tersebut haruslah ditolak karena agresi militer salah, sama seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Yang kelima adalah penghematan pengeluaran atau Qianyong. Pemerintah yang baik adalah menghemat pengeluaran dan tidak berfoya-foya. Jika tidak hemat, maka sama saja melakukan pemborosan dan akhirnya dapat merugikan pada kesejahteraan rakyat. Dan penting juga adalah hemat pada pemakaman yang memiliki nada dengan tesis dan hanya dipraktikkan pada upacara pemakaman karena hanya menambah beban rakyat. Yang kelima adalah kehendak. Kehendak merupakan kriteria kebenaran moral. Tien merupakan makhluk ilahi yang mengajar yang baik dan hukum yang jahat. Selanjutnya adalah penjelasan tentang roh-roh atau Minghui. Hilangnya kepercayaan akan roh-roh merupakan kekuatan yang menyebabkan suburnya bersikap tak bermoral dan kacauan sosial secara politik. Lalu menentang musik, bahwa tidak diperkenankan hiburan musik yang secara berlebihan atau merusak sumber daya yang dipakai untuk memberi makanan kepada rakyat. Yang terakhir adalah menentang fatalisme atau nasib. Fatalisme tidak menentukan hidup manusia dan bukan Tianming seperti yang dijadikan Konfusius. Fatalisme yang sebenarnya adalah usaha dari manusia sendiri untuk meraih kesuksesan dan tidak ada takdir
Fatalisme ujungnya mencapai 3 kebaikan utama yang dikenal oleh manusia, yaitu kemakmuran, populasi yang banyak, dan juga ketertiban masyarakat. Demikian penjelasan singkat saya mengenai mohisme. Sekian dan terima kasih.